Aturan lepas masker yang sudah diberlakukan tampaknya masih perlu dikaji ulang. Nyatanya COVID selesai tak serta-merta membuat kita bebas dari gangguan pernapasan. Kini banyak orang tua mengeluhkan kondisi anak-anak mereka yang mengalami batuk pilek berkepanjangan akibat dampak dari kondisi cuaca buruk di ibu kota. Gak bisa dianggap sepele. Kondisi udara di ibu kota sekarang ini benar-benar harus jadi perhatian kita bersama. Betul bahwa pemerintah sudah membebaskan kita dari penggunaan masker saat beraktivitas, tapi tetap perhatikan kesehatan masih jadi anjuran loh. Tandanya kita yang harus peduli dengan kesehatan kita sendiri. Ditambah lagi BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyampaikan bahwa kualitas udara di Jakarta memburuk. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pun bungkam usai dipanggil Presiden Joko Widodo ke istana. Usut punya usut, Presiden Jokowi membahas kondisi udara Jakarta yang sudah masuk ke kategori berbahaya. Berbeda dengan Menteri Lingkungan Hidup, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi berencana untuk mempercepat perubahan ke kendaraan listrik bagi transportasi umum di Jakarta dan pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Kita semua yang menanam pohon, di sisi lain mengurangi emisi itu dengan misalnya uji emisi kendaraan dan tentunya peralihan bahan bakar ke kendaraan alternatif. Data IQ Earth yang terbaru menunjukkan posisi Jakarta sebagai kota peringkat 1 di dunia dengan tingkat polusi udaranya, yang artinya kota tertinggi di Asia yang udaranya kotor. My God. Emang bener sih dibilang buruk karena akhir-akhir ini tuh sangat panas banget. Pakai AC pun tetap panas, cuacanya bener-bener mengeluarkan keringet ya. Pokoknya panas deh, polusi banget. Kalau untuk di pagi hari saya rasa sih 11-12 sama cuaca di Bogor. Cuma untuk siang sepertinya agak berbeda di Jakarta dengan di Bogor. Berbedanya gimana Mas? Berbeda mungkin dari segi polusi debunya lebih terasa. Transportasi disebut sebagai sumber terbesar polusi udara yang terjadi di Jakarta. Ditambah lagi musim kemarau panjang yang kita lewati belakangan ini, kalau menurut Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, justru semakin meningkatkan situasi polutan, sehingga menaikkan jumlah pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Jadi boleh disampaikan lagi Mas dari Mas, penyebabnya apa sih sebetulnya? Ya, Memang cuaca buruk karena polusi atau karena bawaan dari iklim di Cina? sebenarnya kalau bicara polusi udara ini memang kan sumber pencemarnya adalah dari transportasi, industri, dan open waste burning ya, khususnya DKI Jakarta. Jadi data ofisial DKI Jakarta memang menyebutkan sumber utama terbesar dari polusi udara ini adalah transportasi. Gitu. Dan bahkan kalau bicara dampak kesehatan, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia juga sudah mengatakan bahwa terjadi peningkatan penyakit ISPA dan penderita asma ya yang ke rumah sakit di Rumah Sakit Persahabatan gitu. Ketika polusi udara terjadi khususnya ketika meningkat gitu di bulan-bulan musim kemarau seperti ini, Mei, Juni, Juli, Agustus begitu. Jadi memang itu sudah sering terjadi datanya, bahkan dari DKI Jakarta juga sudah mengatakan bahwa ada sekitar 58% warga Jakarta itu mengidap penyakit kardiovaskular yang erat kaitannya dengan polusi udara. Jadi sebenarnya bicara dampak itu sangat signifikan sebenarnya polusi udara itu pada kesehatan di warga yang tinggal di Jakarta atau beraktivitas di Jakarta begitu. Sementara kan kalau Jakarta sendiri kan kotanya ini memang tropis, bahkan Indonesia ya pada umumnya kan negara tropis, berarti sebenarnya musim panasnya ini kan panjang gitu, Mas Bondan. Apakah sebenarnya kemungkinan akan getting worse atau nggak semakin buruk gitu bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan atau gimana nih Mas? Ya, sebenarnya sudah diingatkan oleh BMKG ya di akhir Desember 2022 lalu bahwa di 2023 ini akan terjadi musim kemarau panjang, dan musim kemarau panjang artinya di Jakarta khususnya itu terjadi peningkatan polutan khususnya PM2,5. Jadi dari data yang kita temukan sebenarnya angka PM2,5 itu memang signifikan meningkat rata-rata tahunannya ya ketika terjadi musim kering yang berkepanjangan khususnya di 2019
dan 2018 waktu itu. Sementara di tahun 2020, 2021 dan 2022 itu adalah musim hujan yang lebih banyaknya. Bahkan BMKG bilang itu triple dip gitu ya. Jadi wajar sebenarnya rata-rata tahunan PM2,5 waktu itu di 3 tahun belakang ini 2021, 2022, 2020, 2021 dan 2022 itu lebih sedikit atau lebih rendah dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Karena di musim itu terjadi musim penghujan. Jadi musim hujan ini sebenarnya menyapu polutan ya. Beda dengan musim kemarau, artinya ketika kering terjadi, ada lapisan inversi di kata BMKG itu yang mengatakan mengakibatkan polusi udara itu tidak kemana-mana. Jadi terjebak gitu ya, sehingga itulah yang terjadi peningkatan polutan di Jakarta khususnya ketika musim kemarau. Jadi memang sudah diingatkan di tahun lalu 2022 Desember bahwa akan terjadi peningkatan musim kemarau di tahun 2023 yang artinya akan terjadi musim kering, dan kering artinya erat kaitannya dengan polusi udara yang akan meningkat seperti di tahun ini khususnya. Oke, dan apakah orang-orang di perkotaan, khususnya di kota-kota besar, Jakarta salah satunya udah cukup aware nih Mas dengan situasi ini? Karena pertama BMKG sudah mengingatkan dan juga dari pihak Greenpeace juga sudah sempat menyampaikan gitu kan, bahkan yang Greenpeace Internasional juga sudah sempat menyampaikan bahwa daerah perkotaan itu akan semakin rentan gitu sebenarnya. Dan untuk mereka yang beraktivitas di luar juga akan semakin rentan untuk mengalami itu tadi penyakit kardiovaskular ataupun penyakit asma atau paru dan lain sebagainya. Kira-kira orang di perkotaan kita ini udah cukup aware belum, Mas? Mungkin ada riset yang pernah Kalau lihat dari awareness sebenarnya ya, sekarang kan sebenarnya yang memantau polusi udara nggak hanya ofisial dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari KLHK gitu ya. Sekarang ada teman-teman dari Nafas, IQR gitu ya. Artinya banyak data yang menyajikan data polusi udara. Dan bahkan sekarang kalau lihat di sosial media itu sudah banyak yang posting tuh bahwa lagi tidak bagus udaranya gitu ya. Dan artinya awareness soal membaca data polusi udara dari mana itu sudah terjadi peningkatan. Kalau berdasarkan pengalaman Greenpeace ya, sejak 2017 waktu itu kita kampanye, itu sangat minim kita dapatkan data polusi udara di mana nggak ada. Nah sekarang sudah banyak bisa diakses data, bahkan punya Dinas Lingkungan Hidup dan punya KLHK itu bisa diakses di Jaki, dan bahkan ISPU juga bisa diakses via Android begitu. Artinya sekarang membaca data udara itu sekarang sudah banyak bisa diakses, dan bahkan kalau mau lebih dalam lagi kita lihat yang diklaim pemerintah bahwa status udaranya sedang begitu ya. Sedang itu kalau dilihat lagi ada peringatan. Ketika levelnya sedang, untuk kelompok sensitif, kurangi aktivitas yang lama dan berat dan lama di luar ruangan. Artinya ketika levelnya sedang itu bukan baik-baik saja dan bukan sehat. Dan artinya ketika sekarang ini sedang viral gitu ya, polusi udara tinggi, mau kita pakai data dari Nafas, dari EQR, bahkan dari ISPU sendiri, itu menunjukkan angka yang tidak sehat. Artinya masyarakat sekarang sudah bisa mengakses semuanya, dan tinggal sebenarnya kesadaran bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri, dan mungkin awareness yang lebih tinggi lagi dari pemerintah gitu ya. Belajar dari pemerintah Bangkok yang membuat peringatan nih secara nasional bahwa di Bangkok itu sedang udaranya tidak sehat, kurangi aktivitas luar ruangan, dan harapannya seperti itu. Ada beberapa catatan dari Bondan Andrianu, selaku juru kampanye iklim dan energi dari Greenpeace, yang sepertinya bisa diperhatikan oleh pemerintah agar masyarakat dapat melakukan tindakan preventif melindungi diri dari paparan polusi udara. Bahkan sesimpel mungkin ketika kita waktu mau pemilu kan kita dapat SMS ya, tunjukkan suara Anda. Nah harusnya sebenarnya peringatan tidak sehat itu udah bisa diakses via SMS misalnya. Kenapa SMS? Karena saat ini tidak semua punya akses internet, tidak semua bisa akses aplikasi misalnya. Artinya pemerintah punya usaha lebih harusnya untuk memperingatkan masyarakat secara luas ya dengan berbagai metode. Pemerintah punya banyak tools ya untuk memperingatkan atau memberi peringatan kepada masyarakat terkait bahaya polusi udara yang levelnya saat ini sedang tidak sehat. Mungkin aplikasi, mungkin website itu satu hal yang sudah dilakukan, tapi akan lebih baik bisa menjangkau lebih luas lagi. Karena tidak semua punya akses internet. Misalnya orang yang tidak punya akses internet tapi bisa punya SMS, bisa buat semacam SMS pop-up gitu ya, bahwa sedang tidak sehat, gunakan masker seperti itu. Atau yang sedang di rumah atau tidak bisa melakukan kegiatan luar tapi di rumah juga ternyata bahaya juga bagi kesehatan yang ada di rumah, dalam rumah, sebisa mungkin lindungi, misalnya tutup pintu dan jendela seperti itu ya, agar bisa meminimalisir dari paparan polusi udara. Gitu. Oke, berarti kalau dari pemerintah sendiri langkah preventifnya adalah awareness atau enggak warning ya, peringatan yang diberitahukan secara
luas jangkauannya untuk masyarakat Indonesia. Paling gampang ya lewat SMS karena nggak semua orang punya internet. Dan ada langkah efektif lain nggak sih Mas yang bisa dilakukan mungkin untuk menurunkan polusi? Aku sih nggak tahu ya, maksudnya ini kan alam ya sebenarnya gitu. Ini kan alam, apakah eh, aku nih awam ya Mas, maksudnya apakah bisa dengan hujan buatankah untuk mengurangi gitu polusi karena transportasi atau apa gitu Mas? Ya mungkin itu jangka pendek ya yang bisa dilakukan seperti buat hujan buatan dan segala macam. Walaupun nanti ada perdebatan di dalamnya ketika hujan buatan apakah ada dampak lainnya karena hujan buatan ini kan berarti kita merubah siklus alami air yang terjadi hujan gitu kan. Dan tapi itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian jangka panjangnya harusnya sebenarnya lagi-lagi ya pengendalian sumber pencemarnya karena data sumber pencemar ini Jakarta sudah punya datanya bahwa ada transportasi, industri, ada open waste burning ya, begitu bakar sampah. Harusnya ketika sudah ada datanya itu juga harus dilakukan pengendalian dengan menggunakan roadmap yang jelas. Kapan mau dikendalikan dan berapa lama dan akan menurunkan berapa persen dari polutan itu. Dan lagi-lagi sebenarnya bicara polusi udara ini lintas batas. Jadi Jakarta nggak bisa berdiri sendiri. Ada Jawa Barat dan Banten yang sebenarnya punya juga kontribusi polutan seperti industri dan transportasi yang ada di luar Jakarta ini. Artinya sebenarnya Jakarta sekarang mungkin dipantau karena banyak datanya ya. Sekarang ada stasiun pantau yang sudah dipasang 11 kalau nggak salah. Nah, bagaimana dengan Jawa Barat dan Banten? Ini alat pantaunya aja mungkin jauh lebih sedikit dari DKI Jakarta. Jakarta sendiri harusnya punya alat pantau sekitar 43 alat pantau nih untuk memantau satu wilayah DKI Jakarta. Nah, saat ini Jawa Barat dan Banten itu tidak punya stasiun pantau ya seperti sebanyak DKI Jakarta. Sementara kegiatan yang bisa berpotensi mencemari udara itu banyak ada juga di Jawa Barat dan Banten seperti PLTU Suralaya yang ada di Banten gitu ya. Harusnya kan riset-riset mengenai sumber pencemar itu juga dilakukan oleh Jawa Barat dan Banten. Sehingga ketika semua sudah punya risetnya, sudah punya alat ukurnya, duduk bareng untuk melihat bagaimana keberhasilan mengontrol sumber pencemarnya. Karena bisa jadi sebenarnya Jakarta sudah melakukan banyak hal, tapi polutannya sumbangan dari luar Jakarta. Gitu. Atau sebaliknya, Jakarta, Jawa Barat dan Banten sudah melakukan banyak hal, tapi Jakarta justru menyumbang polutan dari transportasi Jakarta keluar Jakarta. Nah ini kita tidak bisa melakukan banyak hal terkait ini karena datanya nggak ada, basis datanya di Jawa Barat dan Banten khususnya ya. Karena saat ini Jawa Barat dan Banten benar-benar seolah kayak tenang-tenang saja gitu ketika polusi udara seperti ini, kok seolah-olah yang dibully Jakarta. Bentar dulu, Jawa Barat dan Banten juga punya kewajiban yang sama. Apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta sejatinya harus dilakukan oleh Jawa Barat dan Banten. Aku sambil ngetik sambil nyatet. Siap, ya. Punya alat pantau yang sama supaya iya ya bisa jadi juga kalau emang Jakarta sebenarnya dapat sumbangan dari yang luar atau mungkin sebaliknya gitu kan berarti harus punya eh alat dan juga semuanya yang serempak lah gitu ya. Oke, Mas ya. Sistematisnya gitu dan berdasarkan basis data yang jelas. Karena saat ini kan kita bicara ini sumber polusinya dari mana? Nah, Jakarta aja sudah punya riset mengenai emission inventory gitu ya, yang bisa menginventarisasi sumber pencemar dari mana. Itu menemukan ada sumber polutan PM2,5 berasal dari 14% itu pembakaran PLTU batubara. Sementara Jakarta nggak punya PLTU batubara. Artinya kan sebenarnya bisa jadi polutan PM2,5 dari batubara itu bukan dari Jakarta, tapi dari luar Jakarta. Gitu. Nah, riset seperti itu apakah ditemui atau apakah dipublish oleh Jawa Barat dan Banten? Ini kan pertanyaan besar. Harusnya kan Jawa Barat dan Banten juga punya riset seperti ini gitu ya. Dan pertanyaan besarnya adalah kenapa Jawa Barat dan Banten tidak melakukan ini? Karena KLHK dan Menteri Dalam Negeri tidak berhasil melakukan supervisi. Karena sejatinya dalam gugatan warga negara yang dimenangkan itu kan memerintahkan pada KLHK dan Menteri Dalam Negeri untuk membuat untuk memonitoring dan mensupervisi JKI Jawa Barat dan Banten dalam upaya penanganan pencemaran udara. Artinya sebenarnya Jakarta ini nggak sendiri, Jawa Barat dan Banten punya peran yang sama. Jadi apa yang diperintahkan hakim dalam gugatan yang dimenangkan itu sejatinya juga melekat pada Jawa Barat dan Banten. Hanya saja sayangnya nih bottleneck-nya adalah karena Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup kan baru saja melakukan kasasi, mengambil langkah kasasi di tahun 2023 ini. Artinya seolah-olah kayak sudah mengatakan pada hakim bahwa sudah melakukan banyak hal. Harusnya tidak seperti itu, tidak melakukan langkah administrasi lagi, tapi terus saja ambil apa yang diperintahkan hakim dan laksanakan dan buat rencana strategi yang
sistematis ya dan struktur dari DKI Jakarta sampai dengan Presiden dalam upaya penanganan pencemaran udara. Berarti dengan kata lain, kalaupun misalnya secara sistematis sudah dilakukan, kemudian langkah-langkah bukan langkah-langkah preventif ya, penyetaraan itu akhirnya dilakukan, anggaplah semua itu bisa dilakukan oleh kementerian terkait gitu ya, Mas Bondan, bisa teratasikah polusi udara ini? Harusnya ya. Paling Perintah tidak hakim sangat mengurangi. jelas. Betul, paling nggak sudah punya kita punya roadmap yang jelas mau sampai kapan kita akan menghirup udara yang tidak sehat ini dan di tahun berapa kita akan menghirup udara yang sehat. Sampai saat ini kita belum punya roadmap yang jelas. Bahkan hakim itu memerintahkan pada Presiden untuk membuat baku mutu udara ambien yang bisa melindungi kelompok sensitif. Roadmap yang jelas. Jadi sebenarnya kalau sudah ada roadmap yang jelas dari Presiden hingga Jakarta begitu ya, paling tidak punya baku mutu udara ambien yang jelas yang bisa melindungi kelompok sensitif. Karena kalau sudah ada baku mutu udara ambien yang jelas yang bisa melindungi kelompok sensitif, semua turunan aktivitas yang bisa berpotensi mencemari udara akan mengikuti baku mutu yang ketat itu, sehingga otomatis dia akan berkurang. Misalnya industri tadinya berapa begitu ya, karena harus mengikuti baku mutu udara ambien yang ketat yang bisa melindungi kelompok sensitif, industri secara tidak langsung harus memperketat lagi baku mutunya gitu. Dan semua sumber pencemar udara akan dikendalikan demi apa? Demi melindungi kelompok sensitif dan memenuhi baku mutu udara ambien tadi gitu. Terus kata ahli parunya juga memang paru-parunya kotor, terkena bakteri. Bakterinya dari mana? Dari udara, dari lingkungan. Lingkungan tuh mungkin seperti kayak droplet dan lain sebagainya gitu ya. Tapi